dinamis. Jadi saya anak muda itu punya solusi yang ditawarkan sesuai dengan zamannya. Dan anak muda itu bawa kebaruan. Dan anak muda bicara masa depan. Saya berterima kasih bahwa mereka mempercayakan kepada saya. Ini lebih dari soal suka, tapi soal mempercayai. Dan saya sendiri percaya anak muda. Halo kawan-kawan, ketemu lagi di Walang Bacerita. Tempatnya anak muda yang ingin mencurahkan pikiran-pikirannya. Kali ini beta deng Kakak Novi Manaban ya. Sip. Teman-teman, hari ini ketong bahas bacerita soal politik. Nah, kali ini Kakak Novi ini adalah salah satu anak muda yang sangat fanatik terhadap calon presiden Republik Indonesia, Bang Anies Baswedan. Jadi kalau ketong ketemu dengan Bang Novi itu, apapun ceritanya, apapun materinya, ujungnya kalau bicara politik ya, ujungnya Bang Anies harus jadi presiden. Cuman kadang-kadang beliau tidak kasih tahu alasannya. Maka hari ini ketong undang ke Walang Bacerita agar menceritakan apa sih alasannya beliau harus mendukung Anies dan apa alasannya Bang Anies harus jadi presiden. Karena banyak fenomena-fenomena politik yang hari ini ada saling serang menyerang. Makanya biar Kakak Novi ini harus sebagai orang atau anak muda yang fanatik terhadap Bang Anies Baswedan, maka kita mau tahu dulu apa alasannya anak muda ini atau Kakak Novi ini bahwa Bang Anies itu harus jadi presiden di Republik Indonesia di tahun 2024 ya. Oke. Untuk itu teman-teman, ya bagi yang nonton silakan nonton, menikmati dan mencerna pikiran-pikiran alasan kenapa harus Bang Anies jadi presiden. Dan yang saya mau nonton skip aja. Begitu. Tapi bagi teman-teman yang merasa bahwa alasan-alasan ini baik dan disebarkan itu malah luar biasa. Jangan melihat siapa yang bicara, tapi apa yang dibicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan politik itu penting. Ketika orang punya pilihan politik, maka orang itu dia konsisten, orang itu dia punya pilihan dan prinsip dalam hidupnya. Untuk itu langsung saja, tidak lama-lama lagi, saya mau lama-lama lagi teman-teman. Kakak Novi langsung saja bisa memperkenalkan diri, lalu asal dari mana dan kenapa sih harus mendukung Bang Anies, kan masih ada Prabowo, Ganjar dan lain sebagainya. Silakan Bang. Oke, terima kasih Bung Rey atas undangannya dan teman-teman pemirsa dimanapun saja Anda berada dan para penonton penggemar Walang Bacerita. Saya Novi Manaban, praktisi hukum yang kebetulan berdomisili di Jakarta. Baik, terkait dengan tema yang diangkat hari ini oleh Bung Rey, dalam skala bahasa Ambonnya bacerita politik artinya ngobrol politik. Ya. Tadi agak menarik sih, Bung Rey menanyakan kenapa sih, alasan apa sih Anies harus jadi presiden dan kenapa harus Anies harus 2024 dia jadi presiden. Jawaban saya yang pertama, alasannya adalah memang saatnya Anies tuh harus jadi presiden. Nah, itu jawaban pertama. Yang kedua adalah kenapa Anies jadi presiden? Karena dari track record yang selama ini saya telusuri, saya mengikuti jejak beliau sebagai gubernur DKI Jakarta, banyak prestasi, banyak harapan yang telah ditunaikan oleh Pak Bang Anies Baswedan. Taruhlah misalnya saya secara pribadi dulu pendukung Jokowi, pendukung Pak Jokowi di periode pertama, dan periode kedua saya pendukung Pak Prabowo. Namun periode pertama Pak Jokowi kita berharap hasilnya harus ada perubahan. Ternyata nihil juga. Nah, akhirnya saya mencoba, ayolah kita cari
pasangan pilpres baru lah. Akhirnya saya mendukung Pak Prabowo. Namun itu pun gagal pada saat pilpres kemarin. Nah, saat ini saya akan berkesimpulan bahwa sebagai anak muda asal dari Maluku, lebih tepatnya Kabupaten Seram bagian timur yang saat ini berdomisili di Jakarta, saya berkomitmen dan itu udah nawait saya akan Bekerja. dukung dan bekerja secara fanatis untuk Bang Anies Rashid Baswedan di 2024 nanti. Bagi saya Bang Anies itu adalah salah satu aset bangsa yang harus saat ini kita semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke sadar betul bahwa Indonesia ini butuh Anies Baswedan. Itu udah pasti. Itu poin pertama harus dicatat oleh teman-teman yang nanti nonton Walang Bacarita ini dalam tema ini, bahwa sekali lagi Indonesia harus saat ini butuh Anies Baswedan untuk dalam segala hal kebijakan maupun perubahan-perubahan tentang bangsa Indonesia ini ke depan. Kenapa Indonesia membutuhkan Anies? Kenapa? Karena Anies itu secara tidak langsung itu dia sebagai gubernur DKI Jakarta dalam satu periode, dia sudah banyak buktinya, banyak program kerjanya yang dianggap sukses. 85% dianggap sukses untuk kemarin jadi gubernur DKI Jakarta. Jadi saatnya dia harus naik setingkat, yaitu calon presiden. Dan itu akan menjadi sebuah momentum di mana saatnya Indonesia itu kita ngomong pada taraf perubahan. Kenapa? Kita kalau dibandingkan Indonesia ini dengan negara-negara Asia, kita Indonesia tuh masih di bawah dari sisi perubahan dan kemajuan. Apalagi kita ngomong soal kemiskinan dan lain-lain sebagainya, agak panjang. Oleh sebab itu, sosok Anies Baswedan ini adalah bagi saya atau menurut pribadi saya bahwa dia ini salah satu orang yang kita andalkan saat ini untuk akan membawa Indonesia itu dari masalah-masalah yang tadi kita bicarakan, ketertinggalan, pengangguran, kemiskinan, dan kemajuan bangsa. Saya pikir sosok Anies Baswedan akan menjawab semua itu ke depan nanti. Nah, oleh itu saya mengajak semua generasi muda, baik dari Sabang sampai Merauke maupun dimanapun saja berada, ayo kita akan pada 2024 nanti kita akan semua fokus untuk pilih Bang Anies Rashid Baswedan. Oke. Banyak kandidat-kandidat lain yang saat ini udah tampil, yang udah kelihatan banget arahnya kemana, direkomendasi oleh partai politik mana. Kita udah banyak melihat. Dan ada juga yang mungkin ada mengatur strategi, karena sampai saat ini ada beberapa partai itu belum merekomendasikan atau belum mendeklarasikan pasangan yang layak, yang lain atau di luar dari 3 orang yang sudah muncul. Tapi yang sekarang udah timbul itu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto ini maju ini ketiga kali nih. Ya kalau kalah lagi berarti hat-trick dong, ya kan? Apa? Hat-trick. Nah, di antara 3 ini kita diskursusnya soal kelebihan dan kekurangan. Pak Ganjar ini ya, mohon maaf nih, saya juga bagian daripada kalau dibilang ideologi organisasi sih saya mungkin agak ideologi sama Pak Ganjar, karena saya adalah kader Gemini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan kurang lebih ideologi PDIP itu agak mirip sama Gemini. Nah, itu satu. Pak Ganjar selama kita lihat aja sebagai pengalaman selama di Jakarta, Pak Ganjar selama pimpin Jawa Tengah itu, mohon maaf Jawa Tengah, gak ada tuh perubahan, gak ada, ya kan? Gak ada. Malahan Jawa Tengah itu masuk di provinsi termiskin loh. Itu jangan salah. Jawa Tengah itu sekali lagi masuk di dalam kategori salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Belum lagi banyak kasus-kasus masyarakat yang sampai saat ini misalnya Lawadas dan lain-lain sebagainya. Itu akan menjadi jejak dan presiden buruk untuk Mas Ganjar ke depan nanti kalau mau mencalonkan. Tapi entahlah, kita kembali ke rakyat soal pilihan nantinya. Tapi soal prestasi, itu yang tadi saya sampaikan bahwa mau satu contohnya itu Wadas. Ya, Wadas. Kasus Wadas kemarin. Mau dibandingkan Mas Ganjar ini sama Bang Anies, saya pikir agak jauh. Karena Anies
lebih satu langkah ke depan itu dia lebih mantap dibandingkan Ganjar. Nah, itu persoalan kedua. Pak Prabowo itu punya pengalaman pencalonan ini udah 2 kali berturut-turut kalah. Nah, ini ketiga kalinya kalau kalah lagi, saya kutip bahasa kayak saya tadi bahwa hat-trick. Tapi tidak menutup kemungkinan kita kembali ke diri pribadi masing-masing yang mau pingin merasakan diri mau dipilih dan terpilih, ya itu kan no problem. Itu kembali ke masyarakat dan kita secara pribadi. Tapi menurut saya ini kita bicara soal kepentingan politik demi bangsa ini. Terus pengalaman track record untuk pimpin bangsa ini ke depan seperti apa. Nah, oleh sebab itu saya secara pribadi udah hakul yakin saya akan pilih dan saya akan berjuang habis-habisan untuk memenang Bang Anies Rashid Baswedan di tahun 2024 nanti. Jadi presiden insya Allah. Jadi saya juga tidak tidak mengkecilkan yang pasangan yang lain dan lain sebagainya. Saya enggak. Pada prinsipnya adalah semua punya hak. Semua punya hak mau maju, semua punya hak memilih dan dipilih. Nah, itu kembali ke mereka. Tapi yang penting jadi catatan penting untuk kita bangsa, warga, masyarakat bangsa Indonesia harus tahu Indonesia harus butuh perubahan. Butuh perubahan itu adalah sosoknya ada di Anies Rashid Baswedan dan itu poin penting untuk saya mengajak teman-teman sekalian yang nonton tayangan ini boleh di-share dan lain sebagainya. Gitu Bung Ray. Oke. Tapi Bang Anies ini kan setelah lepas dari DKI, ini viral di media sosial, media online, YouTube dan lain sebagainya, pemberitaan bahwa beliau di Jakarta ini tidak sukses dalam memimpin Jakarta. Katanya janji politiknya tidak sesuai. Terus ada korupsi lah, macam-macam lah. Itu bagaimana tuh Bang? Jadi gini, setiap pemimpin itu pasti punya gejolak dan pasti punya dinamika internal, itu pasti ada. Ada ya. Itu udah pasti ada. Tidak bisa terhindar dari itu. Dalam konteks dia sebagai gubernur, bagi saya banyak program yang dia sudah jalankan, ya kan? Misalnya terkait dengan pembangunan, alhamdulillah Jakarta saat ini sudah dalam konteksnya smart city. Itu artinya bagian daripada program-program Bang Anies. Nah, terus ada hak-hak masyarakat yang sampai saat ini yang mungkin dulu kita nggak tahu persis bahwa dulu tuh masyarakat agak susah dalam hal mengatur administrasi kewilayahan dan kependudukan yang ada di wilayah yang tempat tinggalnya. Tapi alhamdulillah lewat Bang Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam satu periode, dia bisa membebaskan hal itu semua. Nah, yang kedua terkait dengan event-event internasional, taruhlah kemarin Formula E, itu bagian daripada satu jebolan yang menurut saya secara pribadi itu harus tipe pemimpin kayak begitu yang harus kita banggakan. Dia bisa membawa negeri ini sampai ke taraf internasional, dikenal oleh mancanegara lewat aksi-aksinya dia tadi. Oleh sebab itu kalau ada yang bilang bahwa Anies itu gagal di DKI, ya saya pikir harus dipertanyakan juga orangnya. Kamu tinggal di Jakarta apa enggak? Atau kamu memang benar-benar kelompok mana nih? Karena Jakarta itu bukan satu kelompok doang kan, banyak kelompoknya. Dan isu politik di Jakarta agak memanas. Nah, mulai dari pilkada yang kemarin sampai saat ini, tendensi isu ini masih tinggi. Nah, itu. Terus Anies dituduh korupsi segala macam. Secara hukum terbukti nggak? Kan terbukti kan? Dipanggil di KPK, diperiksa dan segala macam. Nggak ada tuh. Nggak ada yang terbukti. Jadi bagi saya itu nonsen kalau ada yang ngomong kayak begitu. Dan mungkin bila perlu kita tanyakan, kamu tuh tidurnya agak telat kayaknya dan bangunnya agak kesiangan. Makanya nggak tahu. Kalau Bang Anies itu sebagai Gubernur DKI apa aja yang dia udah kerjakan. Gitu Bung Ray. Lalu yang terakhir Bang, terakhir itu pasti semua pemimpin, apalagi konstelasi politik memanas, ini ya tuduhan-tuduhan tadi ya pasti terjadi. Lalu pesannya kepada
siapa saja, mau itu personal, kelompok, atau lembaga, majelis taklim, atau organisasi, partai politik yang mendukung Anies. Apa pesannya? Begitu. Oke. Untuk teman-teman baik tim relawan dan lain sebagainya yang saat ini udah solid dalam kerja-kerja di lapangan, saya secara pribadi menyampaikan bahwa tetap konsisten untuk mendukung Bang Anies Rashid Baswedan. Jangan kita nyerang ke kandidat yang lain. Biarkan saja apapun kritik yang dilontarkan kepada Bang Anies Rashid Baswedan itu bagian daripada hal yang dinamika politik ya, yang jangan perlu dianggap serius. Karena Bang Anies itu orangnya kalau secara mentalitas udah kuat. Dia mulai dari Gubernur DKI dihajar dengan isu politik identitas lah segala macam. Tapi nyatanya apa? Jakarta adem-adem aja. Sebelum pilkada pun banyak isu yang bilang bahwa ketika Anies Rashid Baswedan jadi gubernur maka Jakarta akan jadi surya. Mana? Nggak ada buktinya. Orang pendatang maupun orang yang tinggal di Jakarta sendiri pun merasa Jakarta itu nyaman. Akhirnya apa? Orang luar pun datang ke Jakarta nyaman merasanya. Kenapa? Bagi Anies Jakarta adalah tempat bagi semua orang untuk berkumpul mencari suku bangsa dan lain sebagainya untuk berkumpul di Jakarta untuk mencari hidup dan kehidupan. Itu prinsip Bang Anies. Jadi bagi isu-isu politik yang agak liar seperti itu, bagi saya untuk saya sampaikan kepada tim dan relawan, jangan tanggapinya secara sih, biarin aja. Nanti kerja lapangannya jalan. Kita butuh satu komitmennya itu adalah kita membawakan Bang Anies di 2024 jadi presiden. Itu yang penting, yang harus kita jaga dan kita komitmenkan dalam diri pribadi kita, dan bila perlu kita sebarkan ke teman-teman, kawan-kawan, bahwa itu yang poin penting dalam perhelatan nanti di 2024. Lalu yang terpenting partai politik. Apa partai politiknya? Minimal kan sebagai anak muda ya, karena Bung Karno bilang begini, saya butuh 10 pemuda. Dulu kan belum ada wifi. Hari ini kan sebenarnya 5 pemuda aja sudah cukup. Okay. 2 saja sudah cukup kalau orang-orangnya kritis, betul-betul punya komitmen, konsisten gitu loh. Bang Novi kan orang yang saya kenal adalah fanatisme banget tuh soal Bang Anies. Oke. Hari ini kalau calon kan pasti butuh partai. Sekarang partai sudah ada. Lalu kira-kira memang tanggung jawab kita itu urusan partai. Tanggung jawab kita sebagai warga bangsa atau anak muda adalah mengingatkan partai atau pesan-pesan penting kepada partai agar jangan sampai, biasalah politik ini karena kadang ada yang kadang-kadang main dua kaki lah, inilah itulah. Apa pesannya? Ya, kalau pesan saya untuk ke partai politik bahwa tetap konsisten aja, nggak usah kita carut-marut ke sana kemari, karena apapun yang kita lakukan penilaian yang nanti kita dapatkan dari masyarakat. Oleh sebab itu yang pemangku kepentingan atau pemangku dalam hal ini ketua-ketua partai tetap konsisten aja. Yang direkomendasi walaupun bukan kader, yang penting kita tetap berpegang kepada komitmen aja bahwa kita ini butuh bangsa yang harus perubahan. Ada perubahan. Ya, ada perubahan. Dan perubahan dan kemajuan. Oleh sebab itu, kembali lagi kepada partai politik bahwa terserah. Yang penting intinya komitmennya jangan sampai gaya politik kita menghancurkan partai politik kita sendiri ke depannya. Itu yang harus kita jaga dan kita rawat baik-baik. Boleh kita berbeda pandangan, berbeda pilihan, berbeda hal yang lain, namun konsisten dan komitmen kita itu adalah bagaimana bangsa ini harus maju dan masyarakatnya sejahtera. Itu. Dan itu ada di Bang Anies ya? Ada di Bang Anies. Oke. Gitu. Bang Anies kawan-kawan calon presiden. Sebagai orang yang fanatis terhadap Bang Anies, apa pesan buat Bang Anies? Oke. Pesan saya untuk Bang Anies tetap konsisten dengan kepribadian yang ada, apalagi seorang Muslim, tetap berpegang teguh terhadap apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah disampaikan ketika berkunjung ke masyarakat, berkunjung ke simpatisan, dan lain-lain sebagainya. Tetap konsisten, karena lewat konsisten lah rakyat akan bisa berharap panjang bersama kita. Dan saya
sangat hakul yakin bahwa Indonesia membutuhkan Bang Anies Rashid Baswedan untuk perubahan di 2024 dan selanjutnya. Bismillah, Bang, kita akan mulai untuk berjuang bersama-sama mengantarkan Abang sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Terima kasih. Salam perjuangan, salam perubahan. Oke. Oke, kawan-kawan, itu adalah ungkapan atau pernyataan dan pesan sekaligus kepada semuanya, terutama kepada relawan dan para fanatis lain ya, Bang Anies, dan pesan penting juga buat partai politik, apapun pilihannya, komitmen dan konsistensi itu penting. Ya, benar. Sebab karena itu nanti ketika kita tidak komitmen, maka rakyat itu akan menilai sendiri partainya. Jadi menguji kesetiaan partai terhadap komitmen ya, kesetiaan dan komitmen partai itu bahwa dia butuh rakyat dan rakyat bisa percaya itu ada di komitmen tadi. Ya, benar. Itu ya. Benar. Oke, maka disinilah ujiannya. Ya. Di tahun politik itu ujiannya. Ujiannya. Itu ya, semoga ujian bagi partai politik ya. Partai politik. Jadi semoga apa yang tadi disampaikan, pikiran-pikiran tadi, pesan-pesan tadi bisa bermanfaat. Nanti kita lihat, semoga ke depan kalau memang Bang Anies jadi presiden, berarti itu presiden kita semua. Ya, benar. Kalau Jokowi jadi Jokowi lagi, berarti 3 periode. Ya. Kalau gawat dong, gawat. Gawat ya. Ya, gawat. Kalau Pak siapa Ganjar ya itu presiden kita semua. Dan sama. kalau Prabowo menang ya presiden kita semua. Tapi kalau kalah hat-trick. Ya, hat-trick lah. Hat-trick. Begitu. Karena 3 kali kan? 3 kali. Ya, hat-trick. Itu saudara semua, dari podcast Walang Bacarita, sampai ketemu di cerita-cerita lain atau ketemu di konten-konten selanjutnya. Salam, selamat berjuang para relawan, para fanatis. Bertahan selama kalian percaya bahwa perjuangan kalian betul-betul untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Terima kasih.